البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan astabahullah. Pembahasan terakhir masih seputar perbedaan antara wali Allah dan wali setan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Ushulus Sittah, yaitu pada Al-Aslul Khamis, landasan pokok yang kelima. Kita lanjutkan ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Disimak baik-baik barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah, matan bagian atas itu, wa ayatun fil Maidah. Dan juga ayat dalam surat Al-Maidah. Ini nanti menjelaskan perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengarang suatu kitab yang isinya tentang hal tersebut. Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda atau perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala kriterianya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya jelas. Pertama, beriman kepada Allah taala. Kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kita lihat ayatnya barakallahu fiik. Wa ayatun fil Maidah wa hiya qauluhu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ayat tersebut barakallahu fiik dipakai dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih sebagai pembeda antara wali Allah dan wali setan. Kita terjemahkan barakallahu fiikum. Allah taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, menyertadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Murtad berarti apa? Keluar dari agama Islam, berpindah kepada agama yang lain. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Lihat ini. Niscaya kelak Allah taala akan mendatangkan suatu kaum sebagai pengganti, yang Allah taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah taala. Adillatin 'alal mu'minin. Ini ciri-ciri wali-wali Allah taala. Adillatin 'alal mu'minin, yang mereka berkasih sayang, lemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Wa a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka adalah orang yang bengis, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Laumata laim itu adalah celaan orang yang mencela. Laim itu yang mencela. Mafhum ya? Ini termasuk ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan astabahullah, disimak baik-baik barakallahu fiik yang punya kitab. Hadi sifatu awliyaillah, ini merupakan sifat-sifat wali-wali Allah.
annahum yuhibbunallaha wa yuhibbuhumullah. Masyaallah, ini ciri-cirinya di antaranya. Bahwasanya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ada enggak salah satu contoh dari kalangan sahabat yang langsung dinaskan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan bahwasanya si fulan adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Rasul dan Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai dia? Ada enggak? Siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu itu ketika Rasulullah SAW hendak memberikan royah bendera, la'utiyanna rayata ghadan, sungguh aku akan berikan bendera ini besok. Kepada siapa? Kepada rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasuluh. Paham ya? Naam. Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya para sahabat berbincang-bincang, siapa itu? Jangan-jangan si fulan, jangan-jangan si Alan. Ternyata tidak ada satupun yang ditunjuk kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi sakit mata. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan panggil. Setelah dipanggil, langsung beliau meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, langsung sembuh seakan-akan nggak ada penyakit. Syahidnya di situ yang disebutkan di awal permulaan, orang yang Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat lagi. Wa yakunun, dan mereka wali-wali Allah, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang adillatin, lemah lembut, sayang terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka adalah orang-orang yang bengis dan keras terhadap orang-orang kafir. Yakni yuhibbunal mu'minin, maksudnya mereka mencintai orang-orang yang beriman, wa fihim wala'un lil mu'minin, dan di tengah-tengah mereka ada wala. Wala itu berloyalitas, berkasih sayang terhadap kaum mukminin. Wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin, dan juga di tengah-tengah mereka, yaitu wali-wali Allah, ada kebencian dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Inilah kesempurnaan agama Islam. Sebagaimana kita lewati berkali-kali definisi al-Islam. Apa definisi al-Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah definisi Islam. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan mentaatinya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah yang namanya al-Islam. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah telah berikan kepada siapapun yang Allah telah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas rahmat dan nikmatnya, dan zat yang maha mengetahui. Hadhi arba'u sifatin hiya sifatu awliyaillah. Ini adalah empat sifat ya, merupakan sifat-sifat wali Allah. Apa tadi empat sifat tadi itu? Barakallahu fiik. Nah, empat sifat yang disebutkan di sini apa? Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Empat sifat. Naam. Wa ammal ladzina ya'muruna bi ibadati ghairillah yad'una man fil qubur wal amwat wal atrihah. Adapun orang-orang yang mereka merintahkan untuk mengibadahi selain Allah dan menyeru kepada orang yang dalam kuburan, menyeru mayit, berdoa kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, ya Fulan, ya Alan, bi hadrati Fulan bin Fulan bin Fulan, Al-Fatihah, atau yang semisalnya. Barakallahu fiik. Naam. Adapun orang-orang yang menyeru, mengajak untuk mengibadahi selain Allah, kepada atau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berada dalam kuburan atau orang-orang sudah mati atau bangunan-bangunan yang di atas kuburan,
Wa yusammuna khawariqasy syaitan, dan mereka menamakan keajaiban setan tersebut karamatin minallah. Ini lihat ini. Dinamakan dengan karomah dari Allah taala. Sendok dari jauh diisyaratkan gini sendoknya terbang. Sapu bisa terbang, padahal bantuan jin, bantuan setan. Nah, barakallahu fiik. Dan itu tidak akan bisa meraih kecuali apa? Menempuh cara-cara yang barakallahu fiik terjerumus dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Mungkin antum pernah dengar ilmu tenaga dalam, paham ya? Ya, tenaga dalam itu kalau zaman sekarang waktu itu aja bisa diisi. Ngisi aja 30.000. Tenaga dalam itu. Paham ya? Nah, tapi kalau untuk menggunakan orang ahlu tauhid enggak mempan. Walhamdulillah. Terbukti itu ya, ahlu tauhid dia mau dikini-kini kan enggak akan mental dia. Karena dia paham benar itu ada syirik. Paham ya? Makanya sangat marah orang-orang yang menggunakan tenaga dalam kalau ada orang dekatnya baca ayat kursi. Paham ya? Terbukti itu ya, Allahul musta'an. Naam. Hati-hati barakallahu fiik. Lihat ini. Mereka menamakan keajaiban setan dengan karomah. Itu karomah itu. Si fulan salat duhur di atas pohon pisang. Di atas sejadah katanya. Setan ternyata yang bantu. Allahul musta'an, hati-hati. Itu karomah itu, karomah aulia katanya. Allahul musta'an. Fahadi sifatu a'da'illah. Ini merupakan sifat-sifat musuh-musuh Allah. Sahabat-sahabat Syekhul Islam dan juga yang lainnya menyebutkan dengan semakna kalau dijumpai setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah bahwasanya ada si fulan berjalan di atas air, si fulan bisa terbang, si fulan bisa ini, paham ya? Dinamakan dengan wali-wali Allah, itu mereka sebenarnya bukan wali Allah, tapi wali setan. Nah, waliyadzubillah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menamakan keajaiban yang muncul dari setan dengan karomah itu loh. Allah musta'an. Naam. Padahal karomah yang paling besar di akhir zaman ini apa di antaranya? Luzumul istiqamah, senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, matan bagian atas itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ayatun fi Yunus, dan juga ayat dalam surat Yunus. Wahia qauluhu, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini ayat kemarin sudah kita baca, tapi disebutkan dalam matan sini, kita terjemahkan. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut terhadap hari esok, hari akhirat yang akan mereka hadapi, karena yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Yakin mereka, perkara dunia yang terluputkan enggak sedih dia. Karena dia yakin bahwasanya selama masih hidup di dunia, insyaallah biidznillah rezeki tidak akan kemana. Paham ya? Rezeki tidak akan nyasar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita lihat ciri-ciri berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Coba lihat zaman sekarang, membatasi wali cuma 9. Apakah Abu Bakar bukan wali? Umar bin Khattab bukan wali? Utsman bin Affan bukan wali? Ali bin Abi Thalib bukan wali? Mereka aulia Allah, para sahabat. Kenapa mereka justru tidak ada ritual-ritual mengunjungi kuburan para wali? Ada nggak zaman waktu itu? Misalkan zaman tabi'in, ayo kita ziarah, berkunjung ke kuburannya Abu Bakar, Umar, misalkan. Paham ya? Nah, nggak ada. Zaman sekarang wali-wali yang dikenal zaman sekarang itu malah nggak ma'ruf gitu loh. Di zaman para sahabat, wala tabi'in wal atba'u tabi'in. Sedangkan yang jelas-jelas wali para sahabat itu pun apa? Nggak ada yang diagung-agungkan. Bayangkan, justru itulah wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikenal dan tidak terkenal. Dalam artian, barakallahu fiik, tidak dipajang gambarnya, kemudian tidak perlu dengan ritual-ritual ziarah kubur. Faham ya? Padahal wali-wali Allah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahul musta'an. Kalau zaman sekarang walinya kan di Indonesia. Ya enggak? Nah, wali-wali yang 9 di Indonesia itu enggak ada di Arab sana. Paham ya? Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kemarin ada wali yang bagaimana kemarin? Bertapa di pinggir sungai hingga dilumutin megang tongkat. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya.
Qala Syekh Shalal Fauzan astabahullah fa anta ta'khud min hadhil ayat tsalatsah sifat auliyaillah, maka engkau mengambil dari ayat 3 ayat ini sifat wali-wali Allah taala. Al-ula fi surat Ali Imran kemarin itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ciri-ciri yang pertama ini. Wali Allah taala ciri-cirinya tercantum dalam surat Ali Imran ayat 31, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Itulah wali Allah taala. Bukan malah mengikuti nenek moyang. Paham ya? Nah, mengikuti pembesar-pembesar para tokoh bukan, Mbah Fulan, Mbah Alan, bukan itu. Kita lihat di sini. Wal ayatus tsaniyah, dan ayat yang kedua fi suratil Maidah tadi kita baca tadi. Paham ya? Nah, mereka lembut terhadap kaum mukminin, bengis terhadap orang kufar, ya kan? Berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wasalisah yang ketiga fi surat Yunus yang kita baca tadi itu. Paham ya? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha sifatu auliyaillah. Di dalamnya terkandung sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Man ittasafa biha fa huwa waliyulillah. Maka barang siapa yang tersifati dengannya maka dia wali Allah taala. Wa man ittasafa bi dziddiha, dan barang siapa yang tersifati dengan lawannya fa huwa waliyun lisyaitan, maka dia wali setan. Wal iyad billah. Jadi kalau barakallahu fiik ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala modalnya iman wa taqwa. Nah, yang namanya iman wa taqwa ya mengerjakan syarat-syaratnya. Enggak seperti orang-orang yang sudah kita lewati kemarin, nanti disebutkan juga dari kalangan sufiah kalau sudah belajar tingkatan ma'rifah, tingkatan ma'rifah, la yu'mar wa la yunha katanya. Enggak diperintahkan, enggak dilarang, bebas. Bahkan apa? Tidak boleh mengikuti Rasul lagi sudah. Paham ya? Karena dia udah wali. Paham ya? Dia kalau ngambil ilmu langsung dari Allah taala. Haddatsana Allah Subhanahu wa taala. Mubasyarah. Nanti sebutin nanti. Lucu kan? Kalian masih ngambil dari orang mati. Haddatsana fulan bin fulan, orang meninggal semua. Hadis. Kalau kita langsung mubasyarah katanya. Haddatsana rabbi katanya. Telah menceritakan kepada Rabbku langsungan. Itu kata mereka. Kita lihat di sini. Apa yang disebutkan Syekh Shalal Fauzan nanti bagus sekali. Kita lihat matanya dulu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagian atas itu, "Tsumma shara al-amru 'inda aktsar man yad'i al-'ilm." Kemudian perkara ini menjadilah di sisi kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu. Bayangkan, kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu. Wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhish syara', yang mengaku-ngaku bahwasanya dia termasuk yang bisa memberikan petunjuk makhluk dan penjaga syariat ini. Ila anna auliya Allah, lihat ini ditaklibul haqaiq ini ya. Yaitu apa? Ila anna auliya Allah la budda fihi min tarki ittiba'ir rasul ini. Bahwasanya wali-wali Allah harus meninggalkan apa? Mengikuti Rasul. Bayangkan itu. Wali-wali Allah harus meninggalkan para rasul. Meninggalkan para rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum katanya. Barang siapa yang mengikuti para rasul, maka bukan wali. Namanya apa namanya? Taklibu al-haqaiq, memutarbalikkan fakta. Dibalik gitu. Yang mengikuti para rasul malah bukan wali. Paham ya? Yang meninggalkan ittiba' malah dikatakan wali. Ini terbalik ini ya. Kita lihat syarahnya biar antum tambah jelas. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah, "Idza kharaja 'ala syara'." Apabila orang dah keluar dari syariat, yuqalu 'indahum, dikatakan menurut mereka, kebanyakan sufiah ini ya, menurut mereka ini ya, hada arifun, ini adalah orang yang arif, tingkatannya udah ma'rifah arif, ya, tingkatannya udah tinggi. Wasala ilallah laisa bihaja ilal tiba'ir rasul katanya. Sudah sampai kepada Allah Ta'ala langsung, bayangkan ini. Enggak butuh lagi mengikuti Rasul. Udah arif ini orangnya. Ma'rifah tingkatannya. Sudah enggak butuh Rasul lagi. Ya. Ya'khud 'anillahu basyaratan, lihat ini. Mengambil dari Allah langsung lihat ini. Masya Allah, haddatsana Rabbi, telah menceritakan kepada Rabbku. Al-barihah tadi malam katanya. Fil manam, dalam mimpi. Allahul musta'an. Lihat ini. Kalau datang ke tingkatannya arif, ma'rifah, ya'khud 'anillahu basyaratan, ngambil langsung dari Allah Ta'ala. Yaqulun, ngajak mereka ya, ngajak kita, ngajak al-sunnah, ngajak orang-orang ahli tauhid, diajak. Lihat ini. Yaqulun, mereka mengatakan, antum ta'khuduna dinakum an mayyitin katanya. Kalian ngambil agama kalian dari orang sudah meninggal, dari orang meninggal.
Haddatsana fulan bin fulan, meninggal atau enggak? Meninggal. Haddatsana Alan bin fulan, meninggal. An Rasulillah. Dan meninggal semua kan? Itu mereka ngejek gitu loh ya. Kalau kita lihat, nah kata mereka, antum ta'khuduna dinakum an mayyitin yakni bil asanid. Kalau kalian ngambil agama kalian dari orang yang meninggal, maksudnya masih butuh sanad gitu loh. Haddatsana fulan, haddatsana Alan, butuh perantara. Wa nahnu, kata mereka, na'khud dinana 'anil hayyil ladzi la yamut. Masyaallah. Allahumma musta'an. Dan kita ngambil langsung agama kita dari zat yang maha hidup tidak pernah mati. Langsung dari siapa ini? Allah Ta'ala, ilmu laduni katanya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Kalau sudah seperti ini, tingkatannya parah seperti ini. Ya, sudah enggak ngikuti Rasul lagi sudah. Pokoknya bebas, dia mau berjalan kemana bebas. Karena ngambil langsung dari Allah Ta'ala katanya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik, disimak. Yaz'amun annahum ya'khuduna 'anillahu basyaratan. Mereka menyangka, mengira bahwasanya mereka mengambil apa? Dari Allah Ta'ala langsung, langsung. Allahul musta'an. Naam. Inilah bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang ditimpakan kepada orang-orang sufi atau yang semisal mereka. Hakikat tarikah atau tariqat hakikat ma'rifah nanti. Paham ya? Tariqah hakikat ma'rifah, udah ma'rifah, udah arif billah, udah. Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Dulu ada kejadian kisah, Allahul musta'an. Ada suatu masjid, kiblatnya miring. Kiblatnya miring. Kemudian didatangkan alat yang canggih zaman sekarang, mungkin semacam apa ya, alat pakai satelit lah untuk meluruskan kiblatnya biar cocok gitu ya. Enggak mau dia ngeyel. Kenapa? Kiblat ini dulu yang bangun Wali Songo. Paham ya? Langsung dia menuju ke arah mimbar, bagian depan itu ada mihrabnya, itu dibuka, lihat tuh Ka'bah depannya. Bayangkan itu. Jadi dia nggak mau ngubah kiblat arahnya, nggak mau karena udah dibangun paten oleh Wali Songo tadi itu katanya. Dibuka itu, ya memang di depan itu ada mihrab, ada semacam fathah pembukaan itu dibuka itu depan tuh Ka'bah, yang lihat hanya wali katanya. Allahumma musta'an, ngeyelin sama seperti itu ya tingkatannya ya. Padahal depannya nggak ada apa-apa, cuman yang lihat tuh wali, depannya Ka'bah langsung. Jadi kalau disuruh geser dia nggak mau itu loh. Paham ya? Allahumma musta'an. Itu kisahnya yang disebutkan sebagian ikhwah di ada masjid di daerah mana, yang Demak atau mana itu ya. Itu modelnya. Jadi suruh ngubah itu nggak mau. Paham ya? Alasannya karena yang bangun masjidnya Wali Songo. Allahul musta'an. Nah, nggak tepat itu ya. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah, wa man ya'khudh 'anir rasul falaysa minal awliya indahum. Bayangkan ini. Yang ngambil dari para rasul bukan wali menurut mereka. Fala yakunu waliyan indahum illa man kharaja an ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan menjadi wali menurut mereka kecuali sampai dia keluar dari mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Wali setan namanya ini. Allahul musta'an. Wa la yasirul walil al'an fi 'urfi katsir minal mutaakhirin. Dan tidak akan menjadi wali sekarang ini menurut kebanyakan orang-orang belakangan illa kecuali man buniya ala qabrihi qubbatun aw masjidun. Lihat ini, kecuali orang yang apa, dibangun di atas kuburannya kubah, semacam bangunan, paham ya, atau masjid. Wah ini wali ini, kenapa? Dibangun di atasnya kubah, atas kuburan, masjid. Padahal kuburan syar'i bagaimana kemarin? Rata atau tidak? Rata, kalaupun ditinggikan berapa? Shibr, sejengkal. La nama, wala di kapur, wala di semen, wala yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wala tada' qabran musyrifan illa sawaita. Jangan engkau meninggalkan kuburan yang meninggi kecuali ratakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi. Amal madfun alladzi dafnu ala sunnah, adapun yang dikubur, yang kuburannya tata cara menguburnya itu di atas sunnah, alladzi lam yudha ala qabri syai', yang tidak diletakkan di atas kuburan sesuatu apapun, fahuwa indahum laisa biwaliyin, menurut mereka ini bukan wali. Walau kana min afdhalin nas, walaupun termasuk manusia paling afdal. Antum lihat Maqbaratul Baqi', kuburan para sahabat. Kalau nanti antum mungkin bisa ziarah ke sana umrah atau haji gitu, di dekat Masjid Nabawi, di pinggirannya itu ada Maqbaratul Baqi' di sana. Itu kuburan para sahabat itu. Enggak ada sebut fulan bin fulan, para sahabat yang masyhur enggak sebutkan namanya juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, menunjukkan bahwasanya itulah yang syar'i. Nah, kalau zaman sekarang kuburan para petinggi, para tokoh, para pejabat, wah tinggi. Apalagi dikenal dengan apa? Kiai misalkan.
dikenal dengan syekh, udah ditinggikan kuburannya, kemudian dibikin kayak rumah itu, dalamnya pun kalau perlu kasih AC, kasih AC. Ada sebagian kuburan seperti itu di daerah Sulawesi itu ya, dulu ada yang ceritakan itu, di kamar khusus itu ada AC-nya itu. Allahul musta'an. Alasan mereka apa? Biar penduduk kuburan itu dingin. Berarti menganggap bahwasanya kehidupannya sama dengan dunia itu loh. Allahul musta'an, padahal lain kan. Allahul musta'an. Lihat itu. Kita lihat sini dikit lagi. Summa aidan indahum al-wali lahu zayyun khasun, ya kan? Kemudian menurut mereka wali itu memiliki pakaian khusus. Antum lihat orang Sufiyah, orang Jamaah Tabligh atau orang Syiah itu biasanya kiai mereka, syekh mereka itu memiliki pakaian khusus. Jubahnya besar, surbannya panjang. Panjang pokoknya, panjang atau tebal itu. Paham ya? Lihat ini. Bi an yalbas imamatan wa yalbas thawban khasan. Yaitu memakai sorban dan memakai pakaian khusus. Wali itu seperti itu. Jadi kalau yang enggak memakai sorban, enggak memakai jubah yang khusus, itu bukan wali menurut mereka. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, laisa li auliya illah alamatun yatamayyazuna biha. Penting ini, lihat ini di garis ini kalam Ibnu Qayyim ini. Tidak ada bagi wali-wali Allah tanda khusus yang mereka terbedakan dengannya. Seperti manusia biasa. Cuman bedanya itu apa? Dari dalam iman dan takwa dari itu. Kita lihat ini. Tidak ada untuk wali-wali Allah tanda, alamatun tanda. Yatamayyazuna biha yang mereka terbedakan dengannya. Bal yakununa kasairin nas. Bahkan mereka itu seperti manusia biasa, seperti semua manusia. Mayura pun enggak dikenal. Bayangkan enggak dikenal. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Lau nam war Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul rubba ash'af aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Lihat ini. Bisa jadi orang yang pakaiannya kusut, penuh dengan debu, diusir di pintu-pintu, kalau datang diusir. Tapi kalau bersumpah wallahi wa billahi wa tallah, sumpah atas nama Allah la abarrah, niscaya Allah Taala mengijabahi sumpahnya. Orang yang kelihatan santai, pakainya sederhana, tapi begitu sumpah dikabulkan langsung. Paham ya? Seperti itu. Naam. Tapi kalau menurut mereka kan pakaiannya khusus itu ya, kemudian sorbannya tebal, panjang. Paham ya? Nah, salaman kemudian apa, diciumi tangan, diciumi berkali-kali, kemudian ludah-ludahnya ambil barokah katanya. Allah ekstrim. Ludah-ludahnya ambil barokah katanya. Allahul musta'an. Rambutnya berjatuhan, diambil rambutnya, dibawa pulang. Paham ya? Barokah katanya. Allahul musta'an. Makanya kalau nanti atau misalkan Allah takdirkan bisa ziarah ke barakallahu fiik Masjid Nabawi. Nah, sana barakallahu fiik, sana kan ada beberapa tempat yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raudhah di antaranya, yang terletak di antara mimbar dan juga kuburan Rasulullah SAW. Orang-orang Indonesia, menyebut orang Indonesia ya, ada juga orang lain yang mereka memang di Indonesianya kelihatannya suka syirik-syirik itu tangannya gini-gini. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Dimarah-marahin sama tentara-tentara itu. Ya haji, haram alaik. Enggak boleh. Karena mereka Masya Allah secara global ahlu tauhid ya. Negara Saudi itu ya, barakallahu fiik. Sehingga kalau lihat kayak gitu, wah ini mau berbuat syirik ini. Paham ya? Allah musta'an. Maksudnya apa? Maksudnya keutamaan di situ bukan untuk minta-minta. Hanya masuk, sholat, berdoa udah. Tapi kalau sampai megang-megang temboknya dilus-lus gini ya. Kemudian kalau pas tawaf itu kemudian dapat apa? Kiswah itu Ka'bah, itu penutup Ka'bah dipotong bawa pulang ke Indonesia, itu kalau ketahuan penjara itu. Hati-hati itu ya. Allah musta'an, karena ada kejadian seperti itu. Allah musta'an. Nah, itu sekedar contoh saja. Yang namanya ahlu syirik barakallahu fiik kadang-kadang sudah buta dengan apa? Dengan tauhid. Allah musta'an. Kita lihat sini dikit lagi. Hadhihi sifatu auliyaillah annahum la yudhiruna anfusahum. Inilah sifat-sifat wali Allah, bahwasanya mereka tidak menampakkan diri mereka. Enggak nampak. Bal yahrisuna al-ikhtifa, bahkan mereka berupaya untuk tersembunyi, enggak nampak. Li ajlil ikhlas lillahi azza wa jalla, karena dalam rangka untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan, jika demikian, min sifat ya auliyaillah, termasuk sifat-sifat wali Allah adalah at-tawadhu, merendahkan diri. Wal ikhtifa, dan juga berupaya untuk sembunyi, dalam artian enggak nampakkan di hadapan manusia. Wa adamud duhur, dan tidak nampak, ditampak-tampakkan di hadapan manusia. Bukan seperti sebagian orang, nah kemudian apa, sudah enggak sholat, wala puasa, wala haji, pakainya compang-camping, rambutnya gondrong, gimbal itu ya,
jalan ke jalan, hati-hati itu wali katanya. Wali kayak gitu. Namanya kalau itu dari korina bukan wali itu. Orang gila jalan, orang gila, orgil, dibilang wali katanya. Tingkatannya tinggi, sudah bebas tidak ada pembenaran syariat lagi. Jangan dicaci maki, jangan dihina. Wali. Bisa kualat nanti kata mereka. Allahul musta'an. Tanda-tandanya ketika tadi iman dan takwa di antaranya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.